Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam, baik Pak. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, silakan kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya, Rehan. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini kita semua hadir. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Walaupun hujan, tapi kita tetap berusaha datang ke sekolah. Kira-kira kalau di sebelah kita ini ada sampah nggak? Coba lihat sekelilingnya, ada sampah nggak? Coba, ayo di bawah meja Ojan, di bawah kursinya Ojan. Nah, ada sampah, silakan diambil nak. Nah, buang dulu ke tempat sampah ya. Bagus. Ya, itulah pentingnya kita menjaga kebersihan kelas. Agar apa? Agar kelas tetap bersih. Iya, belajarnya juga jadinya aman. Ya, baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya pada hari ini, nanti Pak Bayu akan ngecek keadaan bagaimana perasaanmu hari ini. Kita akan lihat perasaanmu. Jadi kamu jangan takut, tuangkanlah perasaanmu pada hari ini berdasarkan gambar emoticon yang sudah Pak Bayu sediakan di ujung sana. Paham? Oke, silakan bergerak, ambil gambarnya, lalu tempelkan di papan tulis. Ya anak-anak, tadi kan kamu sudah nempel terkait dengan perasaanmu hari ini ya kan? Nah sekarang akan Pak Bayu tanya, di sini ada banyak nih, ada penyesalan, gembira, bosan, percaya, sampai ke benci. Tadi Pak Bayu lihat Azizi nempel benci, Iqbal nempel muak, si Azara nempel bosan. Ya, jadi akan Pak Bayu tanya, kira-kira Azizi kenapa kamu menempel emoticon benci? Silakan sampaikan perasaannya kepada Pak Bayu. Karena Iqbal tidak membagi makanan. Oh, karena kawannya tadi nggak bagi makanan.
Ya anak-anak, kalau kawannya ada yang merasa nggak punya makanan, kamu punya makanan lebih, kita harus saling berbagi. Nggak boleh pelit. Paham? Iqbal, tadi kamu menempel emotikon muak. Boleh dijelaskan ke Pak Bayu apa alasannya, nak? Muak gara-gara kalah bermain terus, Pak. Kalau bermain terus, ya nggak apa-apa. Namanya bermain itu ada yang menang dan kalah, dan kita harus saling memahami. Bagus. Paham ya, nak? Iya, baiklah Zara. Tadi Zara itu nempel emotikon gambar bosan. Kira-kira kenapa Zara bosan hari ini, nak? Karena tidak berbuat apa-apa, Pak. Tidak berbuat apa-apa, nggak belajar mungkin tadi ya? Atau nggak ada kegiatan lainnya karena Ya. hujan ya? Oke, karena bosan nggak bisa melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan itu harus kita maklumi. Kenapa? Karena kan yang namanya cuaca ini tidak menentu. Dan kita harus memahami. Itu nggak bisa kita prediksi ya yang namanya hujan ya. Paham ya, nak? Paham. Bagus. Oke Aisyah, tadi Pak Bayu lihat Aisyah menempel emotikon gambar gembira. Kira-kira apa yang membuat Aisyah hari ini gembira, nak? Gembira karena dikasih uang jajan lebih. Oh, dikasih uang jajan lebih sama orang tua. Oke. Nila, tadi Pak Bayu lihat kamu nempel emotikon penyesalan. Kira-kira apa yang membuat Nila hari ini nyesal, nak? Karena tadi pagi saya lupa salam orang tua, Pak. Oke. Kalau kita mau pergi sekolah, kita harus biasakan Salam. Oke, bisa dirubah ya, nak? Nah, Caca, tadi Pak Bayu lihat Caca itu nempel emotikon senang. Apa yang buat Caca hari ini senang, nak? Karena adik saya sembuh dari sakit, Pak. Oh, adiknya udah sembuh dari sakit. Iya, alhamdulillah ya, Ca. Ya, anak-anak, tadi setelah kita lihat bagaimana keadaan perasaanmu hari ini, kan sudah Pak Bayu jelaskan. Jadi, sekarang kita fokus kembali untuk pembelajaran. Paham? Segala hal yang telah kamu lakukan hari ini, baik itu perbuatan yang salah, besoknya diperbaiki. Kalau perbuatan yang baik, tetap dipertahan. Dan jangan lupa tadi kawannya ada juga yang merasa marah karena tidak diberi bantuan atau tidak diberi pinjaman dan juga tidak diberi makanan. Kita juga harus saling berbagi. Paham? Nah, jadi Pak Bayu akan jelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, nak. Hari ini kita masuk materi permainan lapangan. Tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya setelah mempelajari materi pada bab ini, kamu diharapkan mampu untuk menjelaskan dan mempraktikkan atau mendemonstrasikan ya. Terkait dengan apa itu, nak? Gerak dasar melempar, menangkap, dan memukul dalam permainan. Ya anak-anak, jadi pada kesempatan ini Pak Bayu akan jelaskan dulu ya. Pak Bayu jelaskan dulu materinya. Jadi dalam permainan kasti ini adalah permainan yang dikatakan permainan lapangan yang harus dimainkan secara berekuat atau ada kelompoknya. Paham? Ada kelompoknya. Nah, dalam permainan kasti ini ada beberapa gerak dasar permainan yang harus kamu pahami. Ada yang namanya gerak dasar melempar bola. Gerak dasar melempar bola itu merupakan satu gerakan yang harus dikuasai dalam permainan kasti. Apa aja dalam permainan kasti ini gerakan melemparnya? Mari kita lihat. Yang pertama ada namanya melempar bola melambung ke atas. Ada juga, jadi bola melempar melambung ke atas ini dilakukan untuk mencapai sasaran yang jauh, paham? Ya anak-anak, sekarang kita lihat yang menangkap. Tadi kita sudah melakukan atau Pak Bayu sudah menjelaskan gerakan melempar. Sekarang gerakan menangkap. Gerakan menangkap itu mirip dengan gerakan melempar. Nah, tadi kalau di awal ada namanya melempar bola atas. Di sini ada namanya menangkap bola atas. Menangkap bola atas itu ketika bola yang jauh dilempar oleh teman kita tangkap. Oke, paham. Selanjutnya ada namanya menangkap bola datar. Nah, ini ketika apa? Ketika dilakukan saat bola yang datang itu setinggi dada. Pakai bola. Jadi gerakan tangannya itu bagaimana? Seperti buaya menganga. Paham? Nah, itu menangkap bola datar. Apalagi ada yang namanya menangkap bola menyusur tanah.
Menangkap bola menyusur tanah itu ketika teman kita juga melempar bolanya menyusur tanah, paham? Jadi kita harus ngapain? Kita bungkukkan sedikit tubuh kita. Bungkukkan untuk menangkap bola datarnya. Paham? Oke. Selanjutnya bisa kita lihat dalam penjelasan ini, memukul bola itu ada juga bagiannya, sama seperti melempar dan menangkap. Ada yang di sini pada awalnya memukul bola atas. Memukul bola atas dilakukan apabila menginginkan hasil pukulan bola melambung ke atas. Jadi kita anggap Pak Bayu ini megang pemukul ya. Kalau kamu ingin bolanya melambung ke atas, maka buat gerakannya seperti itu. Seperti digambar. Pukul bolanya melambung ke atas juga. Paham? Oke, kita lihat selanjutnya. Ada namanya gerakan memukul bola bawah. Memukul bola bawah dilakukan apabila menginginkan hasil pukulan bola mengarah datar atau ke bawah. Makanya gerakannya dia nih. Tuh. Pemukulnya diarahkan ke bawah. Jadi ketika bola itu datang ke arah kita, pukul bolanya. Jadi bolanya ke bawah atau mendak. Paham? Pakai tenaga, Pak. Pakailah. Oke? Pada tahap ini, saya meminta kepada seluruh murid untuk bergabung dengan kelompoknya. Kelompok mereka adalah kelompok yang sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar murid. Nantinya, anak-anak akan bergabung dengan kelompok gaya belajar visual, kelompok gaya belajar auditori, dan kelompok belajar kinestetik. Setelah murid bergabung bersama kelompoknya, selanjutnya saya memberikan berbagai macam media agar murid dapat bergerak dan mengamati dengan baik sesuai kelompok belajarnya. Kegiatan ini merupakan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Murid visual mengamati poster, artikel, buku-buku, kartu bergambar, dan kartu-kartu pertanyaan. Untuk murid auditori mengamati video yang dilengkapi penjelasan lisan terkait permainan kasti. Murid kinestetik bergerak sambil mengamati kartu bergambar terkait permainan kasti yang telah ditempel pada bagian dinding belakang kelas, dan juga video pendukung yang dilengkapi dengan penjelasan lisan apabila mereka membutuhkan bantuan lebih yang telah diletakkan di sudut ruangan. Selanjutnya, saya juga memberikan lembar kerja peserta didik kepada murid-murid berdasarkan kelompok gaya belajarnya. Tujuan lembar kerja peserta didik ini agar murid-murid dapat lebih memudahkan mereka dalam pengerjaan terkait diskusi kelompok yang akan mereka lakukan bersama kelompok gaya belajarnya. Ya, ini teknik dalam memukul sebagai pengeluaran belajar menggunakan dan pemain yang memiliki memegang bola gambar ini gerak dasar melempar bola apa ya? Melempar bola merupakan salah satu gerakan yang harus diawasi dalam permainan kasti. Melempar bola melambung atas. Melempar bola melambung dilakukan ketika akan mencapai sasaran yang jauh. Melempar bola. Gerak dasar cari bela diri apa ya? Setelah memukul bola, pemain harus segera berlari menuju tempat adalah bentuk lapangan permainan adalah
Ini gerakan apa ya? Gerakan dengan butterfly. Cara menangkap bola melambung. Mengisi kaki kuda atau kaki kanan di depan. Menangkap siku dan sikap kedua tangan. Ya, kelompok visual, kira-kira nanti kalau mau mendemonstrasikan, kamu mau mendemonstrasikannya dalam bentuk apa? Presentasi. Siapa presentasi? Salsabila? Naila buat apa? Pak, poster Pak. Ayo buat poster. Gambar, Pak. Akila? Gambar, Pak. Gambar. Saleh? Saleh apa? Menggambar juga? Gambar. Oke. Kelompok auditori nanti mau demonstrasikannya dalam bentuk apa? Untuk buat apa? Diferensiasi produknya? Poster, Pak. Poster? Lagi? Gambar, Pak. Menggambar juga? Lehan? Apa? Gambar. Menggambar. Jangan takut, bebas kalau untuk milih apa buat kontennya ya. Untuk produknya bebas, oke? Oke. Kelompok visual kira-kira nanti untuk diferensiasi produknya mau buat apa? Pak, melukis, Pak. Melukis? Oke, melukis. Kamu Lila? Hah? Poster. Buat poster? Bagus. Poster bebas ya, mau buat pakai tangan boleh, mau di print juga boleh, bebas. Paham? Oke, terima kasih. Selanjutnya, pada tahapan ini saya mengajak murid melakukan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan dan ketegangan agar lebih rileks dan kembali bersemangat menggunakan teknik stop. KSE yang dikembangkan adalah manajemen diri. Latihan stop adalah salah satu latihan berkesadaran penuh yang dapat dilakukan pada saat kita merasakan stres. Teknik latihan tersebut sangat sederhana dan dapat dipraktikkan oleh murid dan guru dalam situasi yang membutuhkan cara cepat untuk meredakan ketegangan. Latihan stop dapat dilakukan sebelum melakukan presentasi, pidato, atau situasi menegangkan lainnya. Langkah pertama, hentikan sejenak apa yang Anda lakukan. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang
pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Silakan buka matanya. Sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Lebih enak kan? Nah, itulah dia namanya relax. Karena kita relax, perasaannya. Teknik latihan stop ini juga saya praktikkan kepada anak-anak dengan tujuan untuk mengembalikan fokus mereka pada suatu pekerjaan setelah anak-anak mengerjakan tugas yang menantang, dengan tujuan untuk membangun fokus mereka pada kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya. Baiklah anak-anak, sekarang Akila akan mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompok visual. Jadi mari kita perhatikan bersama, paham? Silakan Akila. Yang pertama, jari terbuka. Posisi satu tangan seperti mulut buaya yang terbuka merupakan bagian dari teknik menangkap bola melambung. 2. Ketika ingin mencapai sasaran yang jauh, sebaiknya kita menggunakan lemparan bola melambung. Oke, bagus. Itu beberapa hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok visual. Apa yang telah disampaikan Akila, tidak ada yang salah, semua benar. Dan kita harus berusaha untuk menghargai pendapat orang lain. Paham? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Akila. Silakan dulu Akila. Oke, sekarang di depan kita ada dari kelompok auditori akan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Azara yang mewakili. Gambar di atas merupakan sekumpulan anak sedang bermain kasti. Berdasarkan gambar tersebut, silakan jelaskan pengertian dari permainan kasti. Permainan bola kasti merupakan permainan tradisional yang mengutamakan kerjasama antar pemain, kekompakan, ketangkasan, serta kesenangan. Teknik melempar bola melambung ditunjukkan untuk memberikan bola kepada rekan satu tim yang jarak jauh. Oke, itulah yang disampaikan oleh kelompok auditori. Apa yang mereka sampaikan adalah hasil diskusi bersama. Dan kita harus memberikan apa? Tepuk tangan. Ayo, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok auditori. Kurang semangat. Kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok auditori. Bagus. Ya, silakan dari kelompok inisiatif. Siap. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang di depan kita ada dari kelompok kinestetik yang tadi belajarnya juga mengelilingi tempat yang udah Pak Bayu sediakan sambil melakukan gerakan. Jadi silakan disampaikan apa yang menjadi hasil diskusi kelompok kinestetik. Silakan Nila. Melempar bola melambung dilakukan ketika akan merapai sasaran yang jauh. Terus? Melempar bola menyusur tanah dilakukan ketika akan mencapai sasaran yang dekat. Oke, bagus. Apa yang disampaikan oleh kelompok kinestetik, kita kasih dulu tepuk tangannya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baiklah anak-anak, tadi kawan-kawan kita dari kelompok visual, auditori, dan kinestetik telah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya, ya kan? Nah, apa yang mereka sampaikan itu harus kita hargai. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Disinilah peran kamu menghargai satu dengan yang lain. Dan itu sebuah apresiasi terbaik dari kamu untuk temanmu. Dan Pak Bayu pun mengapresiasi apa yang telah kamu sampaikan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya post-test. Post-test ini adalah untuk menguji pemahamanmu terkait apa yang telah kita laksanakan dalam proses pembelajaran hari ini. Bisa? Bisa? Oke, yuk mari kita laksanakan. Oke, baiklah, ini soal yang akan Pak Bayu kasih sebagai post-testmu. Silakan dikasih ke kawan yang di sebelah ya, Nak. Oke, gunakan alat tulisnya. Sudah? Dapat semua? Sudah? Oke. Yang ini kelompok auditori. Silakan gunakan alat tulisnya. Ya. Ini soal untuk uji pemahamannya, Nak. Jangan dibuat stres.
Oke, baiklah anak-anak. Berhubung kamu juga telah selesai untuk menjawab soal post-test yang udah Pak Bayu beri dan kamu udah mengumpulkannya kembali ke Pak Bayu, sekarang kita akan melakukan refleksi. Kira-kira berikan dulu kepada Pak Bayu 3 kata untuk pembelajaran hari ini. Ya, Abir. Saya sangat suka belajar hari ini, Pak. Bagus. Abir sangat suka belajar hari ini ya. Selanjutnya. Oke, Safik. Kami juga suka, Pak. Safik, bagaimana perasaannya hari ini? Kami suka, Pak. Suka? Iya, Pak. Suka. Lagi kelompok kinestetik? Kami juga suka, Pak. Kami juga suka, Pak. Bagus. Jadi selanjutnya anak-anak, kamu kan udah suka untuk pembelajaran hari ini. Kira-kira hari ini belajarnya bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Hari ini belajarnya bahagia. Suka? Suka. Kira-kira kalau kamu ditanya sukanya di mana? Kelompok auditori sukanya di mana? Kami suka, Pak. Tadi, karena tadi ada videonya. Iya, ada videonya ya? Bagus. Kalau kelompok yang ini, visual, suka apa? Suka pembelajarannya. Oh, banyak gambarnya ya, jadi kita bisa lihat macam-macam ya. Kalau kelompok kinestetik, sukanya di bagian mana? Suka di bagian jalan-jalannya tadi ya, belajarnya bergerak ya. Sambil apa? Sambil menirukan gerakan. Gerakan apa tadi yang kita lakukan? Permainan? Oke, bagus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah anak-anak, berhubung pembelajaran kita hari ini juga sudah selesai. Kamu telah belajar dengan giat, kamu belajar dengan sangat baik hari ini. Pak Bayu pribadi mengucapkan terima kasih. Dan sebelum Pak Bayu tutup pembelajarannya, tolong dipelajarin kembali apa yang telah kita pelajari hari ini. Jangan kita selesai belajar hari ini langsung ditinggal. Dan jangan lupa ketika selesai belajar, jangan lupa untuk mengucap syukur pada Allah. Oke. Sekian pembelajaran hari ini, semoga apa yang Pak Bayu sampaikan dapat bermanfaat bagi kamu semua. Silakan nanti dikemas, buku pelajarannya dikemas, semua kertas-kertasnya. Demikian untuk hari ini ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.